Selamat pagi. Suara saya bisa kedengaran ya? Selamat pagi untuk teman-teman media, Bapak Ibu semuanya, dan juga teman-teman jaringan. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini dan ikut bersama kami untuk mengadakan konferensi pers menyikapi penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Wadas. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami sebagai jaringan solidaritas sampai hari ini tetap bersama warga. Dan update yang kami lakukan adalah update untuk menjelaskan kepada publik tentang kronologi kasus, kronologi kejadian dari pagi sampai semalam begitu. Untuk update hari ini dan ke depan kami belum bisa menyampaikan kepada teman-teman karena saat ini di lokasi sedang terjadi pemadaman listrik. Begitu. Jadi saya langsung saja menyampaikan kronologi kasus kepada teman-teman semuanya. Rilis kronologi dan pengepungan Desa Wadas oleh aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Senin pada tanggal 7 Februari 2022 siang, ribuan aparat kepolisian mencoba kembali memasuki Desa Wadas. Hari itu, mereka melakukan berbaris dari Purworejo dan mendirikan tenda di lapangan Kaliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, yang berlokasi di belakang Polsek Bener. Malam harinya terjadi pemadaman listrik. Jadi sebelum mereka masuk pada pagi harinya, hari Selasa, Senin malam itu terjadi pemadaman listrik di sana. Sementara desa-desa di sekitarnya itu listriknya menyala begitu. Pada Selasa tanggal 8, sekitar pukul 7 pagi, salah satu warga Wadas bersama istrinya yang kebetulan akan ke kota Purworejo menyempatkan diri sarapan di warung dekat Polsek Bener. Sembari dia melihat situasi di sana begitu. Tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian menangkap dia dan membawa dia ke Polsek Bener. Sementara istrinya berhasil lolos dan kembali ke Wadas untuk mengabarkan itu kepada warga di Wadas. Sekitar jam 8, ribuan aparat kepolisian bersenjata lengkap, kami tambahkan bersenjata lengkap, juga dengan peralatan melekat pada mereka, termasuk ada anjing-anjing pelacaknya, melakukan apel di lapangan Kaliboto. Pada pukul 9, tim pengukur dari kantor pertanahan Purworejo mulai masuk ke Desa Wadas. Pukul 9.30, akses masuk Desa Wadas di sekitar Polsek Bener sudah dipadati aparat kepolisian. Sekitar pukul 10, beberapa mobil polisi memasuki Desa Wadas dan merobek serta mencopot semua poster-poster penolakan warga Wadas. Jadi poster-poster dulunya yang digunakan sebagai ekspresi penolakan terhadap rencana penambangan kuari di Wadas untuk bendungan Bener itu dirobek oleh aparat. Mereka masuk dan merobek itu. Semua poster dirobek sama mereka. Sekitar pukul 10.48, ribuan aparat kepolisian berhasil memasuki Desa Wadas menggunakan motor, mobil, dan jalan kaki. Jadi mereka juga ada yang jalan kaki begitu. Nah, pukul 12 terjadi pengepungan. Kalau teman-teman melihat viral itu, sebenarnya itu pengepungan sekitar pukul 12 siang dan penangkapan terjadi bahkan di masjid gitu. Di masjid di Dusun Keranjan, di mana warga sedang mujahadah untuk mendapatkan kekuatan dari yang ilahi gitu di masjid, tapi juga ditangkap dan dikepung di sana. Lalu di hutan itu terjadi proses pengukuran yang dilakukan oleh tim dari BPN Purworejo. Pukul 12.24
aparat mulai mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek. Jadi di sana ada beberapa posko gitu, dan ibu-ibu di posko itu untuk membuat besek. Dan aparat kepolisian itu merampas besek mereka dan juga merobek besek mereka, termasuk juga pisau-pisau yang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek diambil oleh aparat. Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Wadas dengan menangkap lebih dari 60. Kalau data sementara kami, lebih dari 60 orang yang ditangkap sampai semalam gitu, dengan alasan tidak jelas. Mereka berkeliling di setiap rumah, bahkan beberapa rumah itu aparat itu masuk ke dalam rumah warga gitu. Mereka merampas perlengkapan dan juga menangkap warga yang ada di sana. Di sana, di rumah warga itu ada perempuan, lansia, dan anak-anak saat itu berada di dalam rumah, mengalami trauma dan teror dilakukan oleh aparat kepolisian. Pukul 13, polisi kembali menangkap puluhan warga, bahkan anak-anak kecil gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mengikuti update-nya, itu beberapa anak-anak kecil juga ditangkap gitu. Dan para pemuda yang sholat di masjid. Hingga saat ini memang warga masih kesusahan untuk mendapat sinyal, karena sampai pagi ini juga itu listrik tidak menyala begitu di Wadas, dan tidak bisa mengabarkan kondisi di lapangan, update di lapangan. Lalu pukul 17 hingga pukul 17.30, banyak dari antara ibu-ibu Wadas masih terjebak di Masjid Dusun Keranjan. Jadi mereka banyak yang melakukan mujahadah dan berdoa di masjid, tetapi terjebak di sana, tidak bisa keluar. Meskipun sudah ada beberapa warga yang keluar, sementara itu warga yang membantu ibu-ibu keluar dari masjid langsung dilendang aparat, langsung ditangkap gitu. Teman-teman bisa lihat video-video yang viral di media sosial, bisa cek di akun-akun teman-teman yang bersolidaritas ke Wadas begitu. Di sana terjadi penangkapan dan pengepungan masjid itu. Hingga saat ini di tengah kepungan aparat kepolisian, warga di luar masjid masih mencoba mencari cara untuk mengantar minuman dan makanan kepada warga di dalam masjid. Ada tuduhan bahwa warga dari kepolisian bahwa warga membawa senjata tajam, padahal kalau kita melihat kronologi dan peristiwanya, itu sebenarnya tidak ada argumentasi yang kuat dari kepolisian menuduh warga. Gitu. Yang ada adalah mereka masuk ke rumah warga, di mana mereka mengambil peralatan kayak parang dan segala macam punya warga di dapur warga. Gitu. Jadi tuduhan itu tidak berdasar. Bagi kami, tuduhan polisi yang mengatakan bahwa warga membawa senjata tajam tidak berdasar. Gitu. Kenapa? Karena aparat kepolisian sendirilah yang masuk ke rumah-rumah warga dan merampas alat pertanian mereka. Bahkan alat untuk membuat besek gitu. Jadi argumentasi polisi tidak berdasar begitu, dan di samping itu muncul beberapa kabar bahwa warga menggelar aksi dan memicu pecah belah. Itu juga tidak berdasar, karena bagaimana warga mau aksi begitu, karena mereka sudah masuk dari pagi, sedangkan warga pagi hari beraktivitas seperti biasa. Maka argumentasi kepolisian juga ini tidak berdasar juga, mereka cuma membangun opini. Pada pagi ribuan aparat lain datang dan menyebar di berbagai titik, mengelilingi rumah-rumah dan mengepung masjid hingga sekarang. Warga ketakutan dan berkumpul di satu titik, yakni Masjid Keranjan, karena masjid sebagai tempat yang bagi warga aman sebenarnya, seharusnya dari kekerasan, dan itu juga dikepung. Sementara beberapa warga yang lain mencari tempat aman karena dikejar-kejar preman atau intel kepolisian, kita tidak tahu, karena berpakaian biasa begitu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengidentifikasi mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan warga selain berdoa, karena peristiwa ini memang peristiwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat terencana dan tidak bisa dilakukan oleh warga apapun selain berdoa dan berkumpul di masjid. Peristiwa ini sebenarnya bukan kali pertama, pernah terjadi juga di tanggal 23 April yang lalu, mana aparat kepolisian melakukan tindakan yang sama pada warga Wadas. Begitu. Untuk tuntutan kami ada 3 begitu atas nama kami. Saya bacakan nanti saja. Kalau teman-teman mau bertanya,
Mungkin bisa 1-2 teman-teman yang di sini bisa memberi update begitu untuk apa? Untuk menambahkan. Saya persilakan teman-teman yang ingin menambahkan dulu. Saya silakan langsung open mic dan teman-teman jaringan solidaritas ya untuk menambahkan. Silakan. Silakan perwakilan, saya sebut gimana ya ini? Perwakilan Walhi. Monggo. Baik, Ron. Ya, langsung saja ya. Halo. Menjadi nilai. Ya, teman. Langsung. Oke, terima kasih teman-teman media, kami dari Wali Jogja. Halo. Ya, ya lanjut langsung. Kedengaran bagus ini. Ya, merespon apa yang sudah terjadi di Wadas sebenarnya sejak benar tadi, sejak 2 hari yang lalu ya. Itu memang polisi sudah mempersiapkan aparat kepolisian kayak gitu. Terus yang terjadi kemudian mereka secara sepihak kayak gitu memasuki pekarangan warga, properti warga, merampas alat-alat pertanian di warga kayak gitu. Terus juga kalau kita mau melihat beberapa rilis yang ada di media sosial, misalnya di BBN kayak gitu, terus di beberapa akun lain versi pemerintah kayak gitu, seakan malah warganya yang kemudian menyiapkan senjata tajam, padahal itu dirampas dari pihak kepolisian. Nah, untuk update hari ini, pagi ini polisi masih bersiaga di situ, masih sweeping di warga, dan bahkan hari ini mereka sweeping handphone yang kemudian dimiliki warga. Nah, ini menjadi presiden buruk bagi negara, bagi aparat kepolisian. Kita mention aja ya, Jokowi selaku pemrakarsa proyek, PSN, Ganjar selaku gubernur Jateng, Kapolri dan Kapolda hari ini. Jadi sampai saat ini pun warga ini masih trauma ya untuk kemudian berada di desanya sendiri. Dan kalau kita mau melihat kejadian-kejadian sebelumnya, misalnya tanggal 23 April, terus November, yang kemudian ada 16 kali mereka patroli, hari ini kemudian ini terulang. Nah, ini menjadi problem bagi negara hari ini, yang ternyata memang mereka sama sekali tidak mendengarkan aspirasi warga yang dari dulu menolak penambangan di Desa Wadas. Nah, kalau hari ini kemudian warga tidak merasa aman bahkan di rumahnya sendiri, itu juga dipertanyakan sebenarnya kemudian di kepolisian ini sebenarnya berpihak ke
siapa kayak gitu. Ruang aman yang harusnya itu menjadi hak setiap warga negara sekarang nggak berlaku di warga Wadas. Jadi secara organisasi kami mengecam tindakan represif aparat sampai hari ini. Ada sekitar 40-an warga yang kemudian sampai sekarang ditahan. Kita belum tahu kapan mereka akan dilepas, dan tindakan represif di Wadas sendiri pun sekarang masih berlangsung. Jadi kalau kita menggambarkan ya ini kemudian wujud dari kebengisan negara dalam bertindak dalam kemudian dengan alasan pembangunan, dalam alasan kemudian proyek infrastruktur dan macam-macam ya. Itu mungkin, dan harapan kami ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat sipil di Indonesia, bahkan di dunia internasional, bahwa hari ini demokrasi di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia itu sedang bermasalah. Kalau kita mau runut lagi, update-nya juga, kasus Wadas ini sudah masuk ke Komnas HAM. Jadi kemarin Komnas HAM mengkontak warga untuk kemudian pengen memediasi dengan Ganjar dan memastikan sebelum musyawarah atau kemudian bertemu itu tidak ada pengukuran dulu, tapi ternyata itu tidak terjadi. Ternyata hari ini toh polisi secara brutal kemudian masuk di Wadas. Ya, kami berharap juga Komnas HAM segera kemudian bertindak kayak gitu, karena ini kemudian jelas-jelas ya secara kasat mata banyak bukti, banyak saksi yang kemudian menunjukkan represivitas negara yang dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian. Gitu teman-teman, terima kasih. Maaf, apakah bersedia memperkenalkan diri yang dari Walhi atau tidak bersedia? Karena berapa? Ya, Adi, Walhi Jogja, Kadif Advokasi Walhi Jogja. Ya, terima kasih Mas Adi dari Kadif Divisi Advokasi Walhi Jogja. Saya lanjutkan kepada teman-teman tim hukum yang mendampingi warga Wadas. Saya persilahkan. Tim hukum, saya persilahkan menyampaikan. Atau kalau belum, saya persilahkan dulu teman-teman dari SP Kinasi. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Aniati, perwakilan dari staf media SP Kinasi. Mungkin saya akan membacakan press release dari SP Kinasi terkait kasus Wadas tanggal 8 Februari. Perjuangan warga Wadas mempertahankan sumber hidup dan kehidupannya direspon dengan kekerasan oleh negara.
pengarahan ribuan personel Polri dan kriminalisasi yang dialami warga menjadi teror yang dilakukan negara terhadap warga Purworejo pada 8 Februari 2022. Solidaritas perempuan mengecam kekerasan, perampasan sumber kehidupan perempuan di Wadas. Hari ini ribuan polisi masuk ke desa Wadas dengan senjata lengkap. Kehadiran mereka menimbulkan goncangan dan trauma bagi warga Wadas. Terlebih dengan penangkapan setidaknya 60 orang warga dan pendamping, termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak yang sampai saat ini masih ditahan. Polisi menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit yang menjadi ekspresi perlawanan warga. Mereka juga sempat mengambil paksa alat pertanian dan pisau-pisau yang bisa digunakan untuk menganyam besek. Pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bertentangan dengan fakta terjadinya pengepungan, penangkapan warga dan pendamping, intimidasi serta kekerasan yang dilakukan aparat di Desa Wadas. Penolakan masyarakat Wadas, terutama perempuan, atas penambangan bendungan bener dimulai sejak tahun 2015. Bagi mereka, tanah adalah ibu. Darah daging mereka, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, dan sumber kebijaksanaan hidup. Maka proyek penambangan batuan andesit dan bendungan bener akan menjadi petaka. Menganyam besek menjadi simbol perlawanan perempuan yang bertekad mempertahankan vegetasi bambu yang terancam proyek penambangan. Menganyam juga mencerminkan tradisi yang dijaga oleh perempuan Wadas dalam merajut kebersamaan dan perjuangan merawat alam, termasuk menjaga ketersediaan air. Kehadiran aparat hari ini di bumi Wadas menunjukkan bahwa negara tidak hadir untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan warganya, melainkan untuk merampas kehidupan warga. Untuk itu, kami mendesak agar hentikan intimidasi dan kekerasan di Desa Wadas dan kembalikan barang milik warga yang dirampas oleh Polri. 2. Tarik mundur pasukan Polri dari Desa Wadas. 3. Bebaskan warga dan pendamping yang ditangkap paksa oleh Polsek Bener. 4. Hentikan pengukuran tanah yang dilakukan oleh tim pengukur dari Kantor Pertahanan Purworejo dan rencana pertambangan di Desa Wadas Bener, Purworejo. 5. Pemulihan trauma warga, terutama perempuan dan anak-anak. Sekian dari kami, SP Kinasi. Terima kasih, Mbak Anita. Saya persilakan lagi teman dari tim hukum untuk menyampaikan pandangannya dan update juga. Silakan, siapa yang mau mewakili ini? Kalau atau saya juga mempersilakan teman-teman jaringan solidaritas 1 atau 2 orang untuk menyampaikan update juga, silakan. Teman-teman solidaritas yang selama ini kita bersama-sama di solidaritas bersama warga di Wadas. Saya persilakan. Mungkin ada 1-2 orang. Aku masuk. Ya, silakan. Halo, perkenalkan, saya Bebe dari Taring Padi yang kebetulan saat ini bersama kawan-kawan
jaringan dan juga seniman yang lainnya yang coba membuat pameran keliling dan sedang road trip ke beberapa kota untuk kampanye Wadas ini juga tetap memantau, maksud saya coba mengikuti selalu perkembangan yang ada, dan saat ini kita sedang berada di Pakel, Banyuwangi. Semalam juga kami menerima dukungan dari semangat dari warga Pakel di sini tentang kejadian yang terjadi untuk warga kekerasan yang dialami warga masyarakat Wadas oleh kepolisian. Dan apa ya, kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa memantau saat ini dari informasi ataupun dari seperti ada Zoom seperti ini, agar kita pun juga bisa menginformasikan ke jaringan-jaringan yang akan kita lalui nih di 6 kota tersebut, antara Denpasar, Malang, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Harapannya nanti kita bisa selalu dapat informasi terbaru berkenan dengan apa yang terjadi di Wadas. Itu aja, Aaron. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas. Udah tetap selalu bersama begitu untuk mengabarkan apa yang terjadi di Wadas ke banyak jaringan di Jawa dan Bali. Saya masih menunggu tim hukum bentar lagi akan masuk karena keterkendala jaringan, karena mendampingi warga di lokasi, karena update terakhir yang masuk ke kami bahwa ada sweeping gitu, ada terhadap ponsel, termasuk juga listrik di sana mati begitu. Jadi tidak ada akses untuk mengisi daya baterai alat komunikasi. Saya langsung persilakan saja kepada Julian untuk mewakili tim hukum untuk menyampaikan update perkembangan di Wadas dan juga yang perlu disampaikan kepada publik. Terima kasih. Ya, pertama saya makasih Mas Heron udah diberikan waktu dan teman-teman. Kami hari ini masih di Polres Purworejo ya, dampingi teman-teman yang ada 64 orang yang itu ditangkap ya, kurang lebih segitu 64 orang ditangkap, diantaranya itu anak-anak sekitar 10 anak-anak di bawah umur ya, sekitar 10 orang, kemudian ada dan kesemuanya warga selain 7 atau 8 orang termasuk Daniel Algifari ya, staf LBH Jogja itu ditangkap gitu. Nah, sampai saat ini mereka masih belum dibebaskan dan kami masih berupaya untuk gimana caranya, karena mereka tidak melakukan dugaan tindak pidana maka dapat lepas gitu. Karena kalau misalnya kita mau bilang prosedur, maka 1 kali 24 jam kalau misalnya nggak ada dugaan tindak pidana harusnya dilepas semua gitu. Nah, akan tetapi kemarin prosesnya memang agak susah kita melakukan memberikan akses bantuan hukum di sana karena dihalang-halangi ya, bahkan dengan pertama alasan COVID-19 kemarin ya, ada satu yang positif sehingga kami nggak bisa dampingi yang lainnya. Ini agak lucu juga gitu, penolakan tersebut, sehingga kami juga diusir juga waktu berusaha untuk dampingi. Itu update yang ada di Polres Purworejo ya sampai saat ini. Kemudian yang kedua, yang situasi di Wadas sendiri, kami masih belum tahu masih belum tahu pastinya kayak gimana, karena pengawasan publik terhadap situasi di Wadas itu sangat terbatas sekali. Kalau misalnya kita lihat informasi yang semalam ya, press release yang diberitakan oleh ini ya Pimret Sorot itu kan, kemudian bahkan media pun itu dilarang untuk mendokumentasikan gitu kan, bahkan disuruh hapus
dokumentasinya, dan itu ternyata terjadi juga terhadap warga yang itu ditangkap, dan informasi yang kami peroleh dari warga saat ini ada sweeping untuk mencari HP dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Mas Aaron update-nya Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Julian dari LBH Jogja mewakili tim kuasa hukum. Nambahin Mas, ya, nambahin silakan. Mas hari ini kan sudah dikeluarkan ya rekomendasi dari Komnas HAM bahwa seharusnya aparat gabungan itu menarik diri semua aparatnya yang ada di Desa Wadas, kemudian melakukan dialog secara musyawarah gitu. Tapi itu masih belum kami lihat ya dilakukan sampai detik ini. Ada rekomendasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengecam tindakan kepolisian. Nah, saya tidak tahu kemudian aparat gabungan ini akan mendengarkan masyarakat atau siapa gitu, siapa yang mau didengar lagi oleh tim gabungan aparat gitu. Itu ya Mas Aaron ya. Oke, baik, terima kasih Mas Julian. Saya buka satu termin dulu, 3 penanya yang kepada teman-teman tim kuasa hukum. Saya persilahkan. Angkat tangan dulu, nanti kita persilahkan. Sebut namanya, siapa yang duluan berbicara. Oke, baik. Pertama, Muhammad Juhdi, itu yang pertama. Kedua, Irfan Amin. Yang ketiga, Kelvin Owen. Yang Muhammad Juhdi, silahkan memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Begitu. Bertanya atau juga statement, silahkan. Baik, terima kasih Mas Heron atas kesempatannya. Ya, jadi saya Muhammad Zudi dari perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa Manifest. Saya ingin bertanya terkait tentang penahanan terhadap warga. Bagaimana dengan kondisi warga-warga di sana yang ditahan? Apakah masih bisa dipantau tentang kondisinya atau memang ditahannya di luar dari Desa Wadas tersebut gitu? Terima kasih. Terima kasih, Juhdi. Yang kedua, Irfan Amin. Persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfan dari wartawan Tirto ID. Ini mau menanyakan kepada tadi Mas Julian. Ini Mas tadi mengonfirmasi tentang yang salah satu tahanan yang dinyatakan positif COVID-19 itu bagaimana ya, dan apakah itu menjadi salah satu alasan mengapa pihak kepolisian enggan membuka pintu bagi para tim pembela atau tim pendamping hukum kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Lalu saya Kelvin Owen. Silahkan perkenalkan diri dan sampaikan. Ya, terdengar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Owen dari Indonesia Resilience. Mau bertanya kepada kawan-kawan jaringan di sana untuk logistik seperti bantuan obat-obatan dan juga untuk dapur umum sendiri untuk saat ini bagaimana keadaannya, dan bagaimana kalau misalnya dari kawan-kawan jaringan luar untuk mensuplai bantuan-bantuan tersebut ke Wadas untuk saat ini bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kevin. Saya tambah satu lagi, habis itu dijawab dulu, baru yang nanti termin kedua. Dari Sandi, silahkan perkenalkan dan silahkan disampaikan apa yang ingin disampaikan. Saya ulangi, Sandi, apakah? Ya, Mas. Ya, silakan. Halo. Perkenalkan, saya Sandi dari Pimret Kabar Tegal Pikiran Rakyat. Mohon izin untuk tanya terkait data yang sempat beredar di media sosial, presentasi antara yang setuju dengan tidak setuju. Karena kami lihat dari data yang blunder itu sekitar 60% masyarakat sudah setuju lahannya memang dieksekusi. Mungkin sekitar 40% lahannya yang memang masih abu-abu ataupun tidak setuju. Ini kumaha ganti kayak gini aja, Bray. Terima kasih, Mas. Demikian, Mas. Oke, terima kasih. Ada 4 penanya. Yang pertama tadi dari
Juhdi tentang update kondisi warga yang ditahan seperti apa. Yang kedua dari Irfan tentang kondisi saya ulangi, yang kedua dari Ivan, apakah alasan positif COVID dari salah satu itu teman-teman yang solidaritas menjadi alasan bagi kepolisian untuk tidak menerima wartawan. Yang ketiga dari Owen tentang bagaimana jalur bantuan logistik. Yang keempat dari Sandi tentang persentase warga yang setuju tidak setuju gitu dan terhadap bendungan bener. Silahkan saya persilahkan untuk Mas Julian untuk menanggapi. Dan juga bisa dari Mas Adi ya. Mas Julian. Oke, Mas Heron, saya sekalian jawab ini ya buat teman-teman yang lain juga biar nggak ini kepisah. Iya, langsung jawab aja Mas semuanya. Betul. Jadi pertama teman-teman saat ini ya ada di Polres Purworejo. Dan memang ketika semalam itu kami sampai saat ini saya belum bisa masuk ya, nggak bisa ngelihat kondisinya mereka karena saya diwajibkan untuk melakukan swab gitu. Tentu ini menjadi pertanyaan kami juga sebagai aparat penegak hukum. Kemudian harusnya kan tidak boleh ada double standar dalam penegakan gitu. Apakah aparat gabungan itu sudah melakukan swab? Ganti nama ta, Bray? Ganti nama sudah melakukan swab juga gitu kan? Kalau misalnya mereka sudah melakukan swab, semua artinya tidak ada double standar gitu. Kenapa tim hukum yang ingin mendampingi itu kemudian diwajibkan swab gitu. Jadi ini jadi pertanyaan kami juga Mas. Dan menurut kami ini menghalangi akses keadilan bagi teman-teman yang ditangkap hari ini. Nah kemudian mengenai data yang beredar itu, pertama saya ingin menanggapi bahwa persoalan ini bukan hanya pemilik dan bukan pemilik saja. Pemilik tanah dan bukan pemilik tanah saja. Jadi pihak yang nyebarin saya juga nggak tahu itu dari pihak mana. Pertama tentu itu sepihak dari mungkin dari pihak Pemakarsa ya informasinya. Tapi pertama yang saya ingin tanggapi persoalan tanah yang ada di Desa Wadas desa itu bukan persoalan persoalan yang sempit hanya antara pemilik atau bukan pemilik tanah, karena bagi warga Wadas tanah tersebut itu memiliki manfaat yang tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik tanah, tapi anak, cucu gitu kan, kemudian para pekerja yang ikut menanam, yang ikut merawat dan lain sebagainya, itu memberikan manfaat bersama. Sehingga kalau misalnya ada penyempitan persoalan dari Pemakarsa, artinya mereka nggak paham situasi di lapangan itu seperti apa, dan mereka nggak mengerti fungsi tanah itu seperti apa. Nah, terkait data tersebut, ya ayo kita, kalau kan sudah beberapa kali, ayo kita data bareng-bareng gitu kan. Kemudian apakah itu bisa valid atau tidak gitu kan? Apakah itu pernah di cross check di lapangan atau tidak? Nyatanya kan secara terbuka belum pernah dilakukan cross check di lapangan. Mungkin itu ya Mas Heron ya. Apalagi ya? Iya, yang ini yang tadi tentang COVID itu. Oh, tadi udah ya. Ini kan PPBJ Kabupaten Sukabumi mau diganti nama. Tentang ini ya, tentang apa? Logistik bagaimana? Oh ya, kami ini ada satu mobil ya yang saya ketahui itu dari teman-teman petani pantai selatan itu masih belum bisa di drop di ini ya, belum di drop di di Desa Wadas gitu. Karena ya itu ya kondisinya bagi kami masih belum memungkinkan gitu, sehingga ini ada yang masih dibawa dikumpulkan di Polres Purworejo kemungkinan, dan ada teman-teman juga yang sudah ini yang saya lihat sudah ada yang bersolidaritas untuk menunggu teman-teman ini dikeluarkan. Nah kemungkinan nanti akan dibawa sekalian dibawa pulang sekalian dengan teman-teman ketika dikeluarkan dan dikembalikan di Desa Wadas. Gitu. Nah untuk jamnya kami masih belum tahu pasti, kemungkinan siang ini harapannya sudah ada yang dilepaskan dan harapannya logistik bisa dititipkan juga di situ gitu, karena kondisinya warga masih ini ya, banyak yang ketakutan di dalam rumah gitu. Halo. Ya, silakan. Ya, untuk ketika ada yang ingin bersolidaritas atau kemudian soal logistik kayak gitu, nanti kayaknya bisa update di kanal informasi kami ya. Jadi
nanti itu pasti akan diinfokan karena kita juga lagi mendata kebutuhan-kebutuhan apa yang kemudian diperlukan kayak gitu. Karena hari ini kita tahu polisi itu bikin tenda di Wadas dan masih sweeping. Nah, untuk kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan oleh jaringan, aku pikir hari ini saatnya kita masyarakat sipil mulai bersolidaritas, memberanikan diri untuk kemudian melawan segala penindasan represivitas yang dilakukan oleh aparat hari ini. Jadi kita sudah tahu mulai kalau kita mau runut dari aksi besar-besaran omnibus, RUU KHP, terus kemarin ada tagar percuma lapor polisi. Kali ini terjadi lagi. Belum lagi kemarin juga kawan-kawan di Pakel, Banyuwangi juga direpresif kayak gitu kan. Jadi untuk solidaritas rakyat sipil ini saatnya kemudian kita berkonsolidasi buruh, tani, mahasiswa, kemudian mari kemudian bersolidaritas dan kemudian melawan segala penindasan hari ini. Nah, menambah ke Julian juga bagaimana kemudian hari ini ternyata perspektif pembangunan atau kemudian yang ada di kepala pemerintah itu hanya soal pro dan kontra. Mereka tidak melihat kemudian apa yang sudah dilakukan warga hari ini secara turun-temurun menjaga tanahnya kayak gitu. Mereka sadar dari awal bahkan sebelum kita solidaritas itu hadir, mereka ini sudah tahu ketika desanya akan ditambang ya akan ada kerusakan kayak gitu. Jadi kalau itu hanya disederhanakan soal pro dan kontra, siapa yang menerima, siapa yang menolak, itu kami pikir itu tidak kemudian mendasar kayak gitu. Itu sih yang kemudian bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Mas Adi. Saya buka satu termin lagi, tapi untuk menanggapi pertanyaan di grup chat. Yang pertama dari Faisal dari bisnis.com. Bagaimana kalau 1 kali 24 jam tidak terjadi tidak kawan-kawan yang ditangkap tidak dilepas begitu? Itu bagaimana langkah selanjutnya? Julia sudah menjawab ya. Terus yang kedua tadi tentang pendidikan anak-anak di Wadas. Ini yang belum. Teman-teman SP sama KHM mungkin bisa Ya, silakan teman-teman untuk SP dan KHM menjawab untuk pendidikan anak-anak di Wadas. Teman-teman SP, silakan. Mbak Ainun. Ya, ini saya dapat informasi ya, ini warga sedang di sweeping HP-nya, bahkan masuk-masuk ke dalam rumah ini. Ini ya mohon mohon ke teman-teman publik juga untuk turut mengawasi ini ya, tindakan aparat gabungan di lagi Zoom gini di razia ya. Di Desa Wadas. Iya, teman-teman, kita lihat ya, kita sedang Zoom aja ini masih dirazia gitu kan. Itu membuktikan ada persoalan demokrasi hari ini. Polisi sengaja kemudian membungkam suara-suara yang kemudian dianggap membahayakan citra kepolisian hari ini. Jadi ya saatnya lah memang kita sebagai masyarakat sipil ini menentang kayak gitu, merespon ini. Ya, begitu teman-teman, ternyata update terbaru razia tetap dilakukan oleh kepolisian dan itu juga aneh sekali begitu. Ketakutan apa begitu sehingga sama alat komunikasi ini.
Begitu ya konferensi persnya ya, nanti kita update lagi. Lalu kami bacakan sikap kami tentang kejadian kemarin, dan sikap ini juga nanti kalau ada kejadian lanjutan kita akan susulkan nanti begitu penyikapannya. Kami atas nama solidaritas untuk warga Wadas meminta atas nama hak asasi manusia kepada aparat kepolisian untuk menghentikan, yang pertama, menghentikan pengukuran tanah dan rencana penambangan di Desa Wadas. Yang kedua, meminta aparat kepolisian untuk menarik pasukannya dari Desa Wadas serta menghentikan proses kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas. Yang ketiga, bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian yang ditahan di Polres Purworejo. Begitu sikap kami, teman-teman dari solidaritas teman-teman untuk Wadas. Saya akan sharekan sikap kami ini di kolom chat. Ini ada update juga dari SP bahwa teman-teman yang di lapangan juga sudah ini bagaimana anak-anak ketakutan karena orang tuanya ditangkap oleh aparat kepolisian. Jadi ini masih mencekam situasi di lapangan, dan ikuti perkembangan Wadas dari kanal kami, kanal teman-teman yang resmi gitu dari Wadas Melawan, karena info masih di sana. Saya sharekan dulu sikap kami. Bentar, ini kayaknya filenya agak susah. Pagi-pagi Bentar. Ini sudah kami kirim dalam progres untuk rilis dan sikap kami. Silakan teman-teman bisa download di grup di room chatting, di room komentar gitu. Terima kasih. Kami tutup untuk konferensi pers pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih sudah mengikuti konferensi pers. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Belum ada, Mas. Silakan admin mungkin bisa langsung menutup. Belum ada, Mas.